Katopak tomat-tomat pak. Weh, dihormati, dicium tangannya sogi, tapi terhina karena perlakuan anaknya. Engkau Pak Pukro. Engkau tahu anak orang tua sederhana kehidupannya. Tanya tahu pejabat bukan di bupati, tapi terangkat derajatnya ke perlakuan anaknya. Nah dia kaduina bapak Riolo. Tidak mau pedih kasih Riolo, ibagi-bagi nan re. Sabarakan nih. Kadang makan tidak makan. Tapi itu kerjaan aku sengkang dari kung katomate na pesantren yang dipanggil. Bu pergi mengaji di situ aman dan terkendali. Bagian perlu. Pak Mandreki tiba di situ sebelum mengaji Mandrekiolo gesok memang nih. Habis mengaji habis makan mengaji makit 30 juz 1 jam setengah. Tak 2 tajus pak 10 kilo 5 tahun. Habis lagi mengaji kasih telo lobe pa dipacapu sih. Maka di silo ku Andrews tas apa dapat runtu. Bayangkan itu pak. Iya, begitu yang kualangi. Habis lagi tencam sama kue, pak permisi pulang. Permisi pulang. Sekalinya di pintu ada orang tua menunggu. Ya, dengan mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itulah ucapan yang narawirikada kami namakanja ipau yiwunnie atas amatingenna tomatwata almarhumah. Yang insya Allah mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah atas kehadiran ta iwunni ahadiri keta iwunni mudah-mudahan insyaallah nariking ngipung Allah Ta'ala apalam maraja nawuddingi matu salam rilino kotopar wasalam keta matu di sermundrina pung Allah Ta'ala. Amin ya rabbal. Itu berarti bahwa iro pung Allah Ta'ala napitas siki akwasengenna lauri pada idi maneng makkedai degaga makuasa rilalenna yelino sangadinna akwasangenna pung Allah Ta'ala degaga ullenna elo rilalenna yelino sangadinna elo ullena pung Allah Ta'ala marisengen deseseta makkedai iero amatengenge merupakan elo na pung Allah Ta'ala tania elo na di rupa tawe betul nih 100% maunya Allah. Nah sabab binengiri utanai kita sedikit disandenya ditanya kita satu-satu maka dai melo ni gamate jawabat ta pasti de pakilo mati na sabab ilota. Betul? Atau meloni depa termasuk ia narikuri utanaika. Tapi mati bukan persoalan pertanyaan, mati bukan persoalan jawaban. Mati bukan persoalan siap atau tidak siap. Mati bukan persoalan apakah banyak amal maupun tidak punya amal. Tapi mati itu adalah merupakan kehendak Allah. Jago-jago na rupa tawe, tapi ketika menghadapi yang namanya kematian degaga jago. Sogi na rupa tawe, tapi ketika menghadapi yang namanya kematian degaga sugi, degaga na pasangan di pung Allah Ta'ala. Melokki atau teaki warani aregadet na warani orwani makunrai nanarapi watunna faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jikalau ajal tiba seseorang maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Jadi sadar ki loki tu mate tomatan rejabatanna mate degaga jabatanna mate tau sugi mate tau kasiasi mate orwane mate makundrai mate to ustaz ribo mondripi ini kalau macerah. Tapi intinya nasa nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya komelo kinasa salama hanya 2 golongan pada cengi. Ada ya roh, yang pertama perbaiki hubungan kepada Allah, yang kedua perbaiki hubungan tak kepada manusia.
Kamu toni matu sunni ki masempajang, pulang balik ke tanah suci, Senin Kamis kita puasa sunat, neke majat ki mak balik bola, ndak baik sama orang lain, jahat sama tetangga, bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Ada orang rajin solat, rajin tahajud, tapi liwa ega bombe na. Deto gaga to padelo mapokoro. Deto kakonya mapokoro. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'idha. Jadikan kematian itu menjadi pembelajaran besar buat kita. Pancaja ramatenge mancaja guru malok perwatak kaleta melok ki atau teaki warani regade na warani nanarapi waktuna kita mesti menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang akan menentukan dua jalannya? Yang pertama, apakah matinya mati dalam keadaan husnul khatimah atau matinya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka dimundri purata mas sempajang. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Berdoa kepada Allah. Milau kiripung Allah Ta'ala, ya Rabb, mudah-mudahan engkau matikan saya ya Allah. Mudah-mudahan matiku mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Nah, makanya tuh menurut Andre Guruta, nareko suju pacapurengi dena marigage lampi-lampeki kutu sujuta. Tidak apa-apa dikasih lama-lama di situ sujuta supaya kita minta sama Allah, mudah-mudahan insya Allah kita dimatikan mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, sambil dibaca doanya. Makanya ada doanya di situ, sujud terakhir. Apa doanya? Acuiki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, ulangi. Jadi boleh. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar. Sudah dihafal? Belum? Mau dituliskan? Mau? Gampang, sogoka kopi. Orang Bulukumba itu suka dengan kopi. Alhamdulillah. Berdoa ya Allah, Allahumma yassir wa la tuassir ya Allah. Berikan aku kemudahan, jangan kau berikan aku kesusahan. Apa hubungannya Ustadz kemudahan dalam kesusahan? Iya, demi Allah, ketika orang menghadapi sakarat, disitulah puncaknya syaitan ingin mengelabui orang mati, supaya orang mati ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Makwanna narona rekungka tau di pamadang ditai kanjakna sempajanna egana pasedekana pulang balik ke tanah suci Senin Kamis dia puasa sunnah, tapi ketika menghadapi sakarat justru tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Magai ripat tabilim pilingi pole resetange ripam maling-malingi pole resetange supaya almarhumah ini tidak mengucapkan la ilaha illallah. Makanya Rasul ajarkan, nareku dirapi otomateta menghadapi sakarat, kata Rasulullah, ikra'u mautakum Yasin. Bacakan orang dalam keadaan sakaratmu, bacakan surah Yasin. O puang, kuale pak barakana bacaan surah Yasinku. Narekomelo kicabu nyawane itu aku kicabu puang, tapi aja kisesai. Jikalau tidak ya Allah, sembuhkan dia dari penyakitnya. Jikalau tidak sembuh maka dosanya berguguran. Barakana surah Yasin. Baca nih surah Yasin. Tapangka salah paham. Berarti ya surah Yasin Ustaz surah untuk mati. Dena pakoro. Iya surah Yasin mega kegunanna. Bukan hanya kematian. Apa ya naidi napaki baca surah Yasin engkau atau mati. Baru ki yasinan ada pi orang meninggal, baru ki tahlilan ada pi orang mati. Identik mi Yasin mati. Padahal tidak, itu surah Yasin banyak manfaatnya. Betul? Mega kegunaannya. Kita punya masalah, baca surah Yasin ya Rabb. Egana masalahku lengi puang. Banyaknya masalah kau dapi ni bulan ya Allah. Lohena masalahku. Bahasa konjo ya Rabb.
Jadi itu surah Yasin banyak manfaatnya. Kita punya masalah baca surah Yasin. Ada anaknya nakal, coba setiap malam Jumat bacakan surah Yasin. Puang pabarakana baca surah Yasinku. Jadikan anakku menjadi anak yang soleh dan soleha. Engkala saat ada penyakit, seakan-akan belum disebutkan oleh Allah, coba terapi dengan Al-Quran, bacakan surah Yasin. Jadi itu surah Yasin luar biasa manfaatnya. Punya masalah, baca surah Yasin. Anaknya nakal, baca surah Yasin. Engkau masalah tak, baca surah Yasin. Engkau indreta, wajai. Betul? Tidak mungkin Yasin lunasa. Baca surah Yasin, jago keberi. Betul? Alhamdulillah. Nah, kita salawat dulu. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli hidilillah bi ahlil bahri ya Allah. Semuanya. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin. Masya Allah. Coba ibu-ibu menyeki. Ibu-ibu bapak-bapak. Mohon Rotomi tak manganga. Coba diulangi bapak-bapak. Salatullah, salamullah ala toha. Salatullah, salamullah habibillah. Semuanya. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli lil bat. Pak mentung ibu-ibu luar biasa. Saya doakan yang ada pada hari malam ini, insyaallah wajah-wajah surga mana kita dia. Cahaya mana kita tapang. Sabar mana kulakai nih. Yak kumatindro. Moto pinancaji macam. Tiga ku pernah. Baik. Hadirin wal hadirat sidang jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Menghadapi kematiannya bacakan surah Yasin. Setelah sudah bacakan surah Yasin, bisik kami la ilaha illallah. Coba semuanya. La ilaha illallah. Kata Nabi, man kana akhirul kalami la ilaha illallah. Nigi na semate na capurnya sabak kalimat la ilaha illallah. Maka digaga onron na sangadin na surga pamasena pung Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita semua meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Tapang kemete begampan atus tas melo kita masuruga. Pesannya pala betah-betah lupa ki mati baru dibaca la ilaha illallah. Oh, tidak semudah itu besti. Betul? Jangan gampangkan karena apapun kebiasaan-kebiasaan buruk di dunia akan kembali nanti ketika dalam menghadapi sakarat. Ingin kalimat la ilaha illallah, mesti biasa topiro dibaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba semuanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Habis salat subuh la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali. Habis salat duhur la ilaha illallah 100 kali. Habis salat asar la ilaha illallah 100 kali. Habis salat maghrib la ilaha illallah 100 kali. Habis salat isya la ilaha illallah 100 kali. 5 dikali 100, 500 dikali 30 hari. Pokoknya mega. Betul? Dene rasa ibu-ibu, bapak-bapak, jangan langsung berdiri kalau kita habis sholat subuh. Tudak ku jena yolo. Betul? Jangan ku langsung amai tapalon lutu. Gatu.
Tudak ki anu je na Pak Ustaz ya bapak na selalu mau dibikinkan teh. Wah, deto tu je langsung magati-gati bapak na. Pasti sabar-sabar jakin tunggu. Betul? Bersikirlah dahulu, istighfar 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, salawat 100 kali. Weh, hebat na rupa. Pembiasaannya sangat luar biasa. Kata Nabi, barang siapa matinya dengan la ilaha illallah, maka tidak ada tempat baginya kecuali dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tanda bagi mereka kalau matinya la ilaha illallah, pasti dia dalam keadaan husnul khatimah. Barang siapa mati dalam keadaan husnul khatimah, maka tidak ada tempat baginya kecuali dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Sedimi carana mate kiyolo. Betul? Tidak mungkinlah semata surga ini. Jadi mati itu adalah merupakan kebutuhan. Makanya hadirin wal hadirat, sidang jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, menghadapi kematiannya, bacakan surah Yasin. Setelah itu meninggal, mau dimandikan, ya komelo dicemeh, sebaiknya keluarganya memandikan sendiri. Tidak usah orang lain. Ya, keluarganya, anaknya, cucunya, ponakannya boleh. Setelah sudah dimandikan, dikafani. Setelah sudah dikafani, mau disalati, melo disempajangi. Nareko melo disempajangi, tomateta pa usahakan banyak ya ikut salati jenazah. Karena biasa salat orang salat jenazah kurang sekali. Alena tomi pa imam, pangaji, panitia di munri, macerita salami. Oi, engkau tahu tuh jok kecil ya tomate Muhammad. Menena. Tapi insya Allah tidak ada jauh pindah, orang pindah begitu toh. Menang kadega. Mandikan orang mati, kagampang sekali ji ada kalau kita sebagai tomate pak, gampang sekali 4 kali takbir ji, deto disuju. Peko carana pertama mania kiolo, aganiana, magampang. Usalli ala hadal mayyiti arba takbiratan fardal kifayati mamumang lillahi ta'ala Allahu akbar narekorane. Nareko makunrai usalli ala hazihil mayyitati. Itu ji membedakan, tidak tahu pakai bahasa Arab, bahasa Ugi nih. Artinya boleh pakai bahasa yang lain kalau niat. Jadi tidak tahu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Bugis. Tidak tahu pakai bahasa Bugis, pakai bahasa Bulukumba Konjo. Tidak tahu pakai bahasa Konjo, pakai bahasa Indonesia. Tidak tahu bahasa Indonesia, pakai bahasa Jerman. Naki pusing. Bahasa Indonesia saja segala-gala. Purnimanya maka taber ini Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar, baca maki surah Al-Fatihah. Dari kisahnya Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Setelah itu maka tabir maka duana Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar, baca maki salawat yang paling pendek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya naro, tidak usah panjang-panjang esani. Setelah itu takbir lagi yang ketiga, Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar, baca maki doa. Minta doanya untuk laki-laki sama perempuan beda. Narekurane maka dakidi Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu buranehu. Narekumakunrai Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fuanha. Jadi membedakan itu laki-laki hu, perempuan ha, bencong iha. Dega. Enggak. Nye, 2 mi. Kota ini orwane makunrai. Ini bawang. Setelah itu takbir lagi yang keempat atau yang terakhir Allahu Akbar. Pura nih. Kalau doa orang tua langsung saja orang tua kedua orang tua Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau langsung Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah itu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Setelah salam kata Nabi asri'u bil janazati, antarkan cepat jenazahmu. Jadi diantar cepat adalah jenazah, bukan totomate. Nah, beda totomate, beda jenazah. Kalau jenazah sudah tentu orang mati, kalau orang mati belum tentu jenazah. Resenge tomate, dek pa dicemme, dek pa didoko, dek pa disempajangi, tomate asenna. Kalau statusnya orang mati, dena mariaga tema tajeng. Engkau keluarganya dari Makassar, ada keluarganya dari Bulukumba, boleh menunggu kalau statusnya orang mati. Beda kalau jenazah. Resenge jenazah pura dicemme, pura didoko, pura atau disempajangi, jenazah senna itu yang diantar cepat, diantar ke kuburan. Ngerti? Antar ke kuburan. Setelah orang ngantar ke kuburan, jangan sembarang mengantar ke kuburan.
Pak biasa tong kita mengantar tomate, bu, megalada diolo. Na padegaga di munri, pusi malaikai, yigayantara. Betul tidak? Jadi tidak sembara orang antar ke kuburan. Orang antar ke kuburan di belakang kita tinggal. Jangan di depan semua. Boleh di depan, tapi jangan di depan semua. Hanya 2-3 orang saja. Setelah itu diantar ke kuburan, kita yang di belakang perbanyak baca. Agar dipemegi dibaca di munrie, perbanyak baca astaghfirullah li walahu, astaghfirullah li walahu. Coba semuanya. Astaghfirullah li walahu, astaghfirullah. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah dengan dosa orang yang saya antar. Magai, jangan sampai matu pura kisi pedirang hati lah potomate. Apa kalian pura pedirang hati, maka terakhir kali kita meminta maaf di situ, nama maafkan itu Allah. Antar ke kuburan. Dipersingkat ini. Setelah diantar ke kuburan, mau masuk ke pintu kuburan, aja langsung ke tama-tama. Engkau ada nakro, pun naiki ada. Bagaimana caranya Ustadz? Yang pertama yang mau masuk ke kuburan mengucapkan salam. Apa salamnya? Assalamualaikum ya ahlal kubur wa insyaillahi lahikun. Tidak tahu terakhirnya, cukup Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ini ada bawah. Dia tulisnya terakhirnya cukup Assalamualaikum. Ya naro. Dia tulisnya Assalamualaikum aja nih gitu. Pacap pulsa. Umpama. Naro. Masuk ke kuburan. Setelah masuk ke kuburan sampai mereka di kalibong eletun di kalibongnya bahasa bulu kumbana meloni pasuru. Bahasa pinrana puang. Sama di pasuru juga. Pasuru juga. Iya. Harus. Ya supaya si cocok bahasa. Ya. Jadi saya Bugis bisa tonji, Konjo bisa tonji, bahasa Inggris sedikit-sedikit. Ya. Meloni pasuru. Menurut Andre Guru Tatiake sembarang nginau. Jangan sembarang turun ke bawah. Aja na sebara lupa-lupa tadi awal harus juga tahu caranya mapasuru. Magai jangan sampai matu terjadi kesalahan, maka orang mati juga diminta pertanggungjawaban. Orang hidup tidak ditanya, orang mati yang ditanya. Makanya jangan orang sembaran turun ke bawah. Pertama, 2 syaratnya. Pertama bersih pakaiannya, yang kedua bersih batinnya. Artinya bersih pakaiannya paling tidak dia punya wudu. Yang kedua batinnya harus dilihat. Pada cengi pas sempajam moga. Ya tendensi naro. Betul? Begitu halus naro bahasa gamata riolo. Lihat pakaiannya bersimo, artinya kamu gak jenena. Secara lahir ngaro. Batinnya salatnya lihat. Jangan sampai tau kedo salat. Nah, kena pangulo koro. Makada. Nareko sadia ni tahu di awang ka makada 2 tahun ka makada 3 tahun semua dibenarkan. Setelah diambil mi jenazah turun ke tanah. Setelah turun ke tanah janganlah hadapkan ke kiblat. Magai buka ya lo pasiona ero, buka pengikatnya. Cuma narekomel dibuka pasionan kato dibaca koro. Aga dibaca ngi bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Engka makada mapamula uluna letu ajena dibuka mana pasiona. Engka to makada cukup kepalanya saja. Semua dibenarkan, yang penting terbuka bagian kepala. Ngerti? Setelah terbuka bagian kepala padit ini agar bahasa pindrana. Bahasa ponjona patili ni. Palingki. Ya. Cocok nih. Ya bahasa nuna patilin nih. Alena macakidi. Mana kecakidi gini? Ya palinti. Cocok nih. Pokoknya kipahan nih, ya. Paditin ya atau hadapkan ke kiblat. Itu bahasana. Hadapkan ke kiblat. Setelah hadapkan ke kiblat, idi ero diawai paenden jadi tala biasa. Nah sabab melok itu majepu tanah ke telu. Nah reko sadene tanah biasa. Cuman yang menyediakan tanah di atas, jangan sembarang menyediakan tanah. Engkau dibaca di desa nareko mapasedeki tanah. Aga dibaca di desa, baca kidi surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matadal fajr. We katelu ki baca surah Al-Qadr, we katelu tokki mapasade tanah.
Jadi 1 al-qadar 1 tong tanah, 2 al-qadar 2 tong tanah, 3 sul qadar beketalotok kima pasade tanah. Setelah sedia tanah di atas, sedia nero maka dia wai bagian kepala sambil mengangkat tangannya ke atas sambil berkata, Bismillahirrahmanirrahim, mengambil tanah pertama, maka ini minha khalaqnakum, tanah yang kedua, wa fiha nu'idukum, tanah yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Tanah itu disimpan ripilina, narikotani dipilina, diulunan ditaruh sambil kibaca doana. Bila silakan buka surat Toha 54 kalau tidak salah. Minha khalaqnakum, dari tanah kamu diciptakan, wa fiha nu'idukum, dari tanah pula kamu dikembalikan, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dari tanah pula kamu dikeluarkan, tempatmu yang terakhir adalah akhirat. Selesai. Setelah selesai langsung timbungi nih, pendek atau apa suruh ganna tu pak mate umpama roh. Setelah dikasih naik timbungi, setelah sudah timbungi, jangan langsung tinggalkan aja musalah yolo, jangan tinggalkan tiaki salai. Bacakan dulu doa-doa, bacakan dulu surah Al-Fatihah, bilusus anaknya, cucunya, ponakannya, keturunannya. Jangan langsung tinggalkan. Kalau orang lain pulang, silakan pulang. Tapi istrinya yang masih hidup, anaknya, jangan langsung tinggalkan. Karena almarhum dalam keadaan menunggu. Yang ditunggu adalah doa-doanya anaknya yang telah dia tinggalkan. Masih mau dilanjut? Eminu kayolo. Mohon didoakan, mudah-mudahan sehat selalu. Ada yang bertanya, kenapa mesti Ustaz Andi Armiadi dipanggil ceramah? 2 alasannya, gare-gare. Pertama, gare makanjak ceramahnya. Yang kedua, gare magereta tahunnya. Kalau mau. Astagfirullah ya mabongaki. Ya, alhamdulillah. Jadi apa yang akan kita bawa kata Nabi? Allah lengan relepon nelino Allah lengan cinampe. Kita akan menuju perjalanan begitu sangat panjang. Kemagai hitungan dunia dengan hitungan akhirat beda. 1 hari di akhirat hitungan dunia 1000 tahun lamanya. Kalau rata-rata umur hanya 60 sampai 70 tahun, hitungan akhirat kurang lebih hanya 90 menit. Artinya begitu sangat singkat Berapa umurnya almarhum Pak Haji? 70, itu nih 60 sampai 70. Lebih daripada itu bonus. Jadi hitungan akhirat 90 menit. Seandainya itu 90 menit ditarik ke dunia, agak meluri jama. Mandre lagi biasa kita sejam. Apalagi nak mandre baso. Betul. Agak meluri jama. Maka pun naiki bokot temawari menuju kehidupan akhirat. Kata Nabi, singkat saja ya. Kata Nabi, ketika kita diantar ke kuburan, 3 yang akan ngantar. Telung itu mantar kena senabita. Pertama na senabita keluargata. Yang kedua warampara narekungka. Yang ketiga amala. Nekan lisi 2 monro sedi, pulang 2 tinggal 1. Apa yang pulang? Anaknya pulang. Naya tuan naya amanah tuh Bu. Halo. Itu anak adalah amanah. Yang namanya amanah pasti akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kemudian. Demi Allah kata Nabi, kamatu tomatoa di paresa hajin nama beruru, di paresa serkana liwai gana, di paresa birejamana rajin ke masjid. Tapi ketika ingin melangkah ke dalam surga, langsung ada orang manggil di belakang. Berkata ini orang di belakang, malaikat, tahan dulu tuh bapak kami utaniangi. Balik tuh bapak, ternyata anaknya manggil di belakang. Berkatalah pungana malaikat, ini orang tua kuku dia rajin ke masjid. Rajin majelis taklim, baca Al-Quran 30 juz. Tapi malaikat ketika dia pergi ke masjid, anatomi jokka saya tidak pernah diajar ke masjid. Alena sholat malaikat, tapi saya tidak pernah diajar untuk sholat. Mengaji luar biasa 30 juz. Tapi anatomi naurusu tidak pernah diajarkan tentang agama. Karena tidak pernah ajar tentang agama, tak kelupa karipung Allah Ta'ala. Maka kau neraka tawaku. Malaikat, saya keberatan toto aku surga, saya ke dalam neraka. Gara-gara anak menuntut, orang tua juga ditarik masuk ke dalam neraka. Kenapa tidak didik anaknya dengan baik? Hikmah yang kedua yang saya sampaikan, Pak Guru anak tak mengaji, modal na tu. Betul? Subhanallah. Utanai siapa namanya? Kelas berapa mi? Kukira masih TK. Ternyata sudah kelas 3.
Subhanallah. Uculi no cinampa joko belum. Modal orang tuanya, tege mana mama? Ada kenapa tidak ada mamamu? Mana bapak? Mana? Oh, bapak. Oh, pantasan karena magerta to bapaknya. Modal. Minta maaf kipa mo porang nga, kedang pengang nga maraja. Kadang ada orang tua baru merasa bangga orang tuanya kalau ada nanya jadi pejabat. Betul? Tidak dilarang jadi pejabat, tidak. Baru merasa bangga kalau ada nanya jadi bupati. Tidak dilarang jadi bupati, tidak. Ada orang tua baru merasa bangga kalau ada nanya jadi gubernur. Tidak dilarang jadi gubernur. Tapi mestinya berbangga juga dan bersyukur juga kalau ada nanya pintar baca Al-Quran kamodal juga itu. Kenapa ketika pada itu pemanya disuruh nata pergi mengaji, pergi kau mengaji, masuk ke TKTPA, matama kau di pesantrennya. Nana hafal bismillah, mate kila potomatoa, kurang persiapan. Ditanya dalam kubur mandaku, kau tidak bisa jawab. Manabiu kau tidak bisa jawab. Pada saat itu ada nanya majikan bacakan surah Al-Fatihah. Makutani malaikat mungkar nakir. Siapa tuh mengaji di dunia? Nabi bilang nakir, anaknya yang kau siksa orang tuanya sekarang. Nabi bilang mungkar kalau begitu, hentikan penyiksaan. Barakannya pintar baca surah Al-Fatihah. Baru Al-Fatihah berhenti penyiksaan. Bagaimana tidak hafal Al-Quran 30 juz. Oh karain. Bahagianya orang tua. Betul? Weh, kasih katopak tomato apa? Weh, dihormati, dicium tangannya sogi, tapi terhina karena perlakuan anaknya. Engkau apa pukro? Engkau tahu anak orang tua sederhana kehidupannya. Tanya tahu pejabat bukan di bupati, tapi terangkat derajatnya ke perlakuan anaknya. Iya. Minta maaf Bu, motivasi. Saya ini tidak bisa kau bayangkan sudah keliling ceramah Indonesia, Malaysia. Tidak bisa kau bayangkan, semua dijamin. Pesawatnya dijamin, hotelnya dijamin, makanannya dijamin. Pergi, tidak bawa uang, pulang, bawa uang. Alhamdulillah. Barakana mengajero. Tapi untuk man rasa-rasa saya besar di Bone. 6 tahun di SD di pondok di SD di Bone, lanjut di pondok pesantren ada sengkang 9 tahun, 15 tahun berpisah orang tua, pahit manis kehidupan kurasa kami semua. Kadang makan tidak makan melo dia aku terlambat kirimangi. Ada yang aduina bapak riolo. Tidak mau pedih kasih riolo, ibagi-bagi nan re. Sabarakan nih. Kadang makan tidak makan, tapi itu kerjaan aku sengkang dari kung katomate na pesantren yang dipanggil. Bu pergi mengaji di situ aman dan terkendali. Bagian perlu. Pak Mandreki tiba di situ sebelum mengaji Mandreki olo geso memang nih. Habis mengaji habis makan mengaji makit 30 juz 1 jam setengah. Tak 2 tajus pak 10 ki 5 tahun. Habis lagi mengaji kasih teh lo bepa di pacapu sih. Akhir siloko Andrews tas apa dapat runtuh. Bayangkan itu Pak. Iya, begitu yang kualami. Habis lagi teh sama kue Pak permisi pulang. Permisi pulang. Sekalinya di pintu ada orang tua menunggu. Kenapa dikasihkan amplop? Saya akan disana 20.000 rupiah. Weh, kasih bahagianya perasaan. Bisa makin makan, bisa makin belanja besok. Tapi yang kamatoner silo kue, pak sakit di atas sakit. Dena kakak balena, capu di berena. Si minggu matajan dia pia kirimanna. Seplos sona tajan dia pia kirimanna terlambat. Maka ngadan terlambat. Setiap habis sholat bermunajat di hadapan Allah ya Rabb. Ku terima segala ujianmu ya Rab. Ku sabarakan ya Rab. Pasti ada hikmah di balik semua ini ya Rab. Tapi ya Rab, mudah-mudahan engkau kasih tomate baja. Tanya to ya silokumi. Tapi orang kalingi munri maka dato ka aning ya Allah. Weh, subhanallah. Barakana ngaji terangkat derajat. Barakana ngaji terbebas pertanyaan dalam mungkar dan nakir. Ajarkan anak-anak supaya pintar ngajinya. Ajarkan anak supaya pintar salat. Bagaimana bahagianya orang tua ketika nanya suara azan berkumandang. Allahu Akbar. Baru terasa panggilan itu ketika anak yang berkumandang di masjid. Baru terasa penyesalan itu ketika anak sudah bisa ceramah di panggung ceramah masjid. Baru menangis air mata. Wih kasih anakku matuju nih. Baru nih terasa kalau anak tak bisa jadi imam. Hadirin sidang jamaah takziah. Pasti sekolah kami anak. Tidak mau kipusi patamani di pesantrennya. Di sini kan banyak. Ya. Ada pesantren DDI, ada. Ada pesantren banyak di kota juga ada.
Di Bulukumba yang kata ya pimpinannya. Ada. Pokoknya pancaji penceramah nak takut insyaallah. Mengaji 30 juz. Weh, subhanallah. Hebatnya rupanya. Hadirin sidang jamaah sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yene boko temawari di TV ye. Jangan sampai matu na mati kena kurang persiapan. Napa nih disesali? Baru timbul penyesalan ketika nanti dalam kubur menangis air mata karena ingin kembali ke bumi. Melo ili supaya makulinoi. Nama kana ni pungal ta'ala walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usin inda rabbihim. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna mungkinun. Ketika nanti orang yang penuh dengan dosa melo iri pungal ta'ala lisu puang abasarna kana makita wa sami'na kana maringkalinga farji'na palisu wa puang matoni cinam pemuna baru menyesal ingin kembali ke bumi napa ni narik mati ni. Nah, sebelum selesai lewe persiapkan diri untuk menuju kehidupan selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, insya Allah menjadi amal kebaikan kita untuk dunia dan insya Allah surat kebahagiaan kita untuk menuju kehidupan akhirat kelak. Karena perlu isengi maka dengka kita relibok na lino adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah aku ciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum hanyalah ujian bagimu. Siapa yang terbaik? Ayyukum ahsanu amala adalah orang-orang yang senantiasa berlomba dalam kebaikan. Nerengit jabatan adalah ujian. Nerengit pungalatala sugikang adalah ujian. Tapi semua ini adalah merupakan titipan. Jadi narik tuaja lagi naringi pungalatala biasa-biasa maki. Ndak usah terlalu gimana gitu. Betul? Engkau tu tahu napi sogi-sogi cede bu matojo nilon. Nyamuk pai putara. Apalagi nak pakai ni ulawung na mode na memperlah makapito. Jadi biasa-biasa saja. Betul? Karena semua adalah merupakan titipan. Menurut pesannya laugi, menurut pesannya orang Bugis, anak, ambil ko sifatnya itu garam. Allah ko sifatnya jocet layak, bahasa konjonar. Ambil ko sifatnya itu garam. Allah ko sifatnya rupeje. Kenapa itu garam? Mana itu garam? Masempo na marua, murah meriah, memiliki 10 sebu, bu, liwan igana. Tapi coba lihat kutu garam anak. Biar bagaimana pun enaknya masakannya sayur, tapi naruh kudegaga pejena tidak terasa itu masakan. Betul? Biar bagaimana pun enaknya masakannya kondro dan coto, tapi naruh kudegaga pejena tidak terasa itu masakan. Artinya nak itu garam sederhana, tapi matan riak kiguna. Anakku sifatnya peje, sederhana mapau, sederhana mak bicara, sederhana berkendara, tapi naruh kudeko gaga di sapaku. Ush. Engkau metoto seladega gak disapai. Tege deng ngaji, tege puang, tege deng. Karena kalau datang bagus perasaan. Tapi engkau tawa selengkai, boom, apa kiri-kiri. Mungkin jangan sisa namun kecilaka. Betul? Jadi biasa saja. Allah titipkan hidup di dunia merupakan titipan. Dan insya Allah semua itu akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala.